Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh kembali berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah hati kita dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Mari kita angkat pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Mari kita ulang lagi. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita menyembah dengan senang hati kita. Hati, haleluya. Dengan segenap jiwa, amin. Dengan kekuatanku, ku sembah dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat, sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus. Sebab Engkau yang kudus, amin. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat puji sembah hanya kepadamu Bapa. Kau begitu baik Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Ibu Agnes pimpin dalam doa pembukaan. Benar Tuhan, Kaulah yang hebat Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, kebaikan-Mu lah Tuhan yang menyampaikan kami sampai pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu ya Bapa.
Terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati semua yang melayani pada hari ini ya Bapa. Biarlah semuanya boleh untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus. Kami serahkan kebaktian ini hari ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Sebelum duduk, kasih salam kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus hebat bagi kita. Mari kita menyanyi Tuhan Yesus baik. Tiap. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi semua. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik. Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik. Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik. Amin. Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik. Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik. Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Di segala waktu. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik bagi kita. Ada amin Bapak Ibu. Biarlah kita lagi lebih bergembira, lebih lagi menyukakan hati Tuhan. Kita menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sambil Bapak Ibu bangkit berdiri, mari kita lebih bergirang-girang di dalam Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau
datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah, ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya buka ruang kesaksian. Bagi Bapak Ibu yang ingin menceritakan cinta kasih Tuhan, mungkin ada yang mau bersaksi, saya persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Sebenarnya sih enggak sih tadinya, cuman diingatin lagi tadi. Kalau puji Tuhan, kalau hari ini, tepat hari ini, Tuhan udah menambahkan 1 tahun lagi umur saya. Untuk semua yang sudah terjadi dalam hidup saya percaya ini adalah kemurahan Tuhan. Kalau saya sampai pada hari ini, Tuhan membawa saya dari satu kemenangan ke kemenangan yang lainnya. Saya percaya Tuhan selalu bekerja dalam hidup saya dan keluarga saya. Terima kasih. Mari kita menyanyi Tuhanlah Gembalaku. Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Diberikannya aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku pada air yang tenang. Ia menuntun aku di jalannya yang benar.
sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Tuhanlah gembalaku, Tuhanlah gembalaku, ku takkan kekurangan. Amin. Dibaringkannya aku di padang rumput hijau, Dia membimbing aku pada air yang tenang, Dia menuntun aku di jalannya yang benar. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan, kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Kebaikan mengikutiku sepanjang umur hidupku. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Kebaikan selalu mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Kita lebih lagi siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Anugerah Terindah. Anugerah yang terindah yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Biarlah kita merasakan dalam setiap kehidupan kita bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik bagi kita. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus Kau, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari kita ulangi dengan segenap hati kita. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku
di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau anugerah, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidup. Katakan lagi, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu ada. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu setia. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau selalu ada. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh naik harum di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau buka hati pikiran kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Untuk mendengar firman-Mu Tuhan, mendengar isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman dimanapun kami berada. Supaya orang lain dapat melihat bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak Pendeta Ruben. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan, kita semua sehat, kita semua kuat, diberikan kesempatan oleh Tuhan ada di rumah Tuhan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang pagi hari ini memberikan saya kesempatan untuk melayani Jemaat AMS Jakarta. Tema kita bulan ini, The Power of Freedom. Galatia pasal 5 ayat 13. Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Layani seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus. Kitab Galatia ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus pada kira-kira tahun 55 sampai 57 Masehi. Surat ini dikirim kepada jemaat, kepada gereja yang ada di wilayah Galatia.
Sedangkan Galatia sendiri mempunyai daerah-daerah yang sangat banyak. Misalnya ada Antioquia, ada Pisidia, ada Iconium, Listra, dan Derbe. Artinya jemaat Galatia adalah jemaat yang cukup banyak. Sidang jemaatnya banyak, jemaat per orangnya juga banyak di zaman itu. Gereja di Galatia ini didirikan oleh Rasul Paulus ketika dia bersama dengan Barnabas melakukan penginjilan, melakukan pelayanan penginjilan di Asia Kecil. Dan dia sampai di sana dan memberitakan firman Tuhan di sana pada waktu dia melakukan perjalanan penginjilan yang pertama. Karena jemaat Galatia adalah jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus, maka Rasul Paulus tahu loh, kenal benar karakter dari jemaat Galatia. Dia tahu keadaan rohani jemaat Galatia, kesetiaan mereka, ketaatan mereka pada Tuhan Yesus Kristus. Paulus tahu kenapa jemaat Galatia adalah jemaat yang lahir dari pelayanannya. Coba kita ingat Bapak Gembala Almarhum Pendeta Awun Datu yang mendirikan persekutuan AMS. Dia kenal benar, dia tahu benar jemaat yang lahir dari pelayanannya. Ada yang dari sekolah minggu, ada yang dari lahir, ada yang sampai tua ikut pelayanannya. Om Yoyo tahu benar karakter sifat dari jemaat AMS. Yang setia dia tahu, yang taat dia tahu, yang malas dia tahu. Yang suam-suam kuku dia tahu, soalnya kenapa? Lahir dari pelayanan Om Yoyo sendiri. Rasul Paulus sangat berterima kasih untuk pelayanan itu. Pelayanan di Galatia bertambah dengan pesat, berkembang. Baik jumlahnya bertambah, jemaatnya bertambah, kerohanian mereka juga bertambah. Tetapi Alkitab mencatat sangat disayangkan di tengah-tengah pertambahan yang luar biasa itu, ada guru-guru palsu yang datang, yang muncul dari tengah-tengah jemaat Galatia. Guru-guru palsu itu adalah mempunyai latar belakang orang Yahudi, beragama Yudaisme yang sangat taat. Orang-orang Yudaisme ini bertobat. Waktu dengar Injil, mereka jadi jemaat, menjadi pengikut Kristus yang setia. Tetapi seiring waktu ada ajaran yang di luar Yesus Kristus. Ada ajaran di luar Injil yang berkembang, yang dibawa oleh orang-orang yang mempunyai latar belakang orang Yahudi. Dan pengajaran ini berkembang dengan pesat di gereja-gereja yang ada di Galatia. Guru-guru palsu ini mengajarkan, pertama, beriman kepada Tuhan Yesus tidak cukup. Tidak cukup percaya kepada Yesus Kristus. Ajaran mereka apa? Anugerah keselamatan lewat korban Yesus, lewat kematian Yesus di Golgota itu tidak cukup. Makanya harus ditambah. Ditambah dengan apa? Dengan ajaran yang dulu mereka Mereka pegang dengan hukum Taurat yang dulu pernah mereka pegang. Sehingga mereka ajarkan kepada jemaat Kristen waktu itu untuk apa? Seperti orang Israel zaman dulu, mempersembahkan korban. Kalau ke bait Allah harus mempersembahkan korban. Kalau korbannya salah, dibunuh itu yang datang. Kalau di ibadah di zaman itu, ada orang Lewi di halaman, ada imam di ruang kudus, dan ada imam besar di ruang suci. Tidak boleh semua orang bisa melayani. Terbatas hanya orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan ini harus kembali berada di gereja Galatia. Harus kembali kepada Sabat. Sudah enak-enak hari Minggu, harus kembali kepada Sabat. Harus kembali pada sunat. Sudah bagus-bagus tidak disunat karena diciptakan sempurna oleh Tuhan. Ini kembali mau disunat lagi sesuai dengan ajaran hukum Taurat. Hari Sabat
Soal makanan juga. Sudah enak-enak bisa makan babi hong, babi kecap, kepala babi, telinga babi. Sekarang mau kepada Taurat. Tidak boleh dibunuh oleh Tuhan. Dan ajaran itu tumbuh begitu pesat di dalam gereja Galatia. Kembali kepada ritual perjanjian lama. Keselamatan tidak tergantung lagi kepada kematian Yesus Kristus. Tetapi keselamatan itu tergantung pada perbuatan kita. Kepada kekuatan kita. Bukan lagi bersandar penuh bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tetapi keselamatan menurut mereka adalah usaha diri kita sendiri. Dan ini bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Agama Yahudi, agama orang Israel mengenal 10 hukum Taurat. Pokok loh. Harus dihafal dan dikerjakan. Selain 10 hukum Taurat, ada 316 hukum-hukum lain yang harus ditaati setiap hari. 316 tambah 10 tambah adalah hukum-hukum lain yang harus dikerjakan. Berat saudara untuk melakukan hukum Taurat. Berat untuk melakukan hidup lagi dalam zaman perjanjian lama. Orang Israel tidak mampu melakukan hukum Taurat. Mereka tidak bisa melakukan hukum Taurat. Kenapa? Kalau ada 300 hukum Taurat, 299 dilakukan. Satu tidak dilakukan, gagal. Batal. Mereka akan dikenai sanksi oleh Tuhan. Jadi kesempurnaan itu harus melakukan Taurat secara total. Tidak boleh ada yang tidak dilakukan. Jangan pilih-pilih firman. Maksudnya seperti itu. Jangan pilih-pilih pengkhotbah. Jangan pilih-pilih ayat. Kalau ayatnya agak keras itu bukan untuk saya. Kalau ayatnya lembut, bagus, enak, marilah kepadaku, itu untuk saya. Kalau hamba Tuhannya senyumnya lebar, itu idola saya. Yang mata melotot, tidak, bukan idola saya. Nah, ini yang ada di sana. Hukum ini berat dan orang Israel tidak bisa melakukan hukum Taurat ini. Melakukan yang banyak, tapi tidak melakukan yang satu, gagal total. Hukum yang berlaku juga sangat keras. Hukum Israel, mata ganti mata. Kalau ada orang pukul matamu, ya pukul juga matanya. Dan itu berlaku loh sampai hari di Israel. Coba kita lihat, kalau ada tentara Israel yang mati terbunuh satu, dia bunuh 10 orang loh. Untuk menggantikan satu orang tentara Israel yang mati. Kenapa? Dia menganut hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini luar biasa, ini hukum loh. Dan harus dilakukan oleh orang Israel. Berat. Tetapi oleh Yesus Kristus, waktu dia lahir ke dalam dunia, dia mati di Golgota, dia menggenapi hukum Taurat itu. Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Ibadah sudah tidak berlaku lagi seperti zaman Israel. Di Israel kuno, tidak ada boleh yang ngomong loh. Kalau lagi kebaktian, yang ngomong langsung dibunuh oleh Tuhan. Semua diam. Tidak boleh ada bersuara. Kalau datang harus mempersembahkan korban. Imam harus cuci muka, harus cuci tangan, harus cuci kaki. Kalau tidak dibunuh oleh Tuhan. Saat itu juga. Yang masuk ke ruang Maha Kudus cuma imam besar 1 tahun sekali. Baru boleh masuk ruang kudus. Kalau imamnya juga berdosa, melakukan pelanggaran, di ruang Maha Kudus dia akan dibunuh oleh Tuhan. Sangat berat. Sekarang di zaman anugerah, siapapun bisa melayani. Walaupun melayani cuma waktu melayani baru datang. Enggak apa-apa, enggak dibunuh oleh Tuhan. Kalau dulu langsung dipateni loh oleh Tuhan loh. Datang di gereja cuma karena melayani. Minggu ini. Minggu depan enggak datang. 2 minggu depan apalagi. Dia cari gereja yang lain kali. Berat hukum Taurat. Harus bawa korban. Korbannya ada lembu untuk orang kaya.
Ada domba untuk orang yang ekonominya tidak kaya banget. Ada burung tekukur bagi orang yang miskin. Itu harus dikerjakan dengan sangat-sangat baik. Tadi saya bilang mata ganti mata. Tampar pipi kiri, ganti pipi kanan. Itu Taurat. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang, dia berkata begini. Kalau orang tampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Bagaimana itu? Bisa dilakukan jemaat? Mau Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau ajaran Yesus, kalau orang tampar pipi kiri, nih kasih pipi kanan. Dijauhkan Tuhan deh. Jangan sampai terjadi. Soalnya kalau ada orang tampar kita, saya belum jamin tidak dibalas. Belum bisa jamin loh. Walaupun hamba Tuhan, kan ada hamba Tuhan preman. Saya kenal satu hamba Tuhan di Bekasi. Dia bilang begini, banyak orang ganggu gereja saya Ben. Satu hari saya ambil peda. Peda itu golok pedang yang panjang. Waktu orang-orang lewat katanya dia pura-pura bersihin rumput di depan pastori. Sambil dia keluarkan itu gereja, sambil dia begini-begini depan pastori. Orang-orang takut. Orang-orang takut. Kenapa? Dia bersiap-siap, dia menggertak dengan pakai samurai itu. Makanya saya bilang berat itu. Kemudian Tuhan Yesus berkata begini, kalau orang paksa kamu jalan 1 kilo, jalan 2 kilo. Ini ajaran Yesus loh. Kata Yesus begini, kalau orang rampas, minta bajumu, kemejamu, dastermu, kasih jubah juga jubahmu. Luar biasa. Ini hukum yang hebat. Hukum yang luar biasa. Nah, Yesus sudah datang supaya orang Galatia, supaya kita melakukan hukum itu. Tetapi ada orang yang mau hukum yang lama. Hukum dalam kutuk. Kita sekarang bebas dalam memuji Tuhan. Bebas dalam menyembah Tuhan. Kenapa? Yesus memberikan kebebasan itu. Waktu dia mati di Golgota. Haleluya, haleluya. Ibadah, sunat, sabat, korban. Semua dihapuskan oleh Yesus Kristus di Golgota. Dia sudah melepaskan kita. Yesus sudah memerdekakan kita dari apa? Kutuk hukum Taurat. Apa hukum Taurat? Hukuman. Ini pelajaran bagi kita bahwa Yesus cukup loh. Yesus sangat cukup untuk mengambil alih seluruh hidup kita. Mengatur jalan hidup kita, memberkati kita. Jangan tambah lagi dengan, jangan tambah lagi dengan hal-hal yang tidak benar. Yesus cukup, kasih karunia Yesus cukup mengambil alih semua hidup kita. 2 Korintus 12 ayat 9, Yesus berkata begini, ini tema beberapa bulan yang lalu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kata Yesus kepada Rasul Paulus. Cukup Yesus. Lebih dari cukup. Tidak usah ditambah dukun. Tidak usah ditambah orang pintar kalau mau diberkati, kalau mau sehat. Yesus cukup. Dia dokter di atas segala dokter. Yang percaya bilang amin. Tidak usah tambah sesajen plus ke Gunung Kawi. Bagi yang mau diberkati, bagi yang mau jadi orang kaya. Bodoh ya orang Jakarta ke Gunung Kawi, bawa sesajen dengan harapan jadi orang kaya. Ke Gunung Kawi sana. Masyarakat di Gunung Kawi pada miskin. Kalau betul Gunung Kawi bisa membuat mereka kaya, kenapa mereka miskin-miskin? Orang Jakarta yang punya kerjaan bagus mau jadi kaya, perginya ke Gunung Kawi. Bodoh. Bodoh loh itu loh. Tidak benar. Jangan tambah lagi. Tanggal berapa ya? Bulan berapa lah? Hari apa ya? Hari baik ya? Hari sial ya? Jangan lagi ditambah dengan feng shui. Bangun rumah, hadap sana, hadap sini, hadap kanan. Siap gerak gitu loh.
Nggak usah. Kalau mau diberkati, diberkatinya oleh Tuhan Yesus Kristus. Feng Shui tidak berkuasa atas berkat atas kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nih, kita kan punya latar belakang masa lalu yang berbeda. Saya orang Minahasa, orang Manado, punya latar belakang. Penyembah berhala. Percaya sama batu-batu. Percaya sama nenek moyang. Percaya sama pohon, animisme dan dinamisme. Percaya pada kekuatan gaib. Pakai opo-opo. Itu latar belakang orang Kristen dari Manado. Orang Tionghoa. Punya latar belakang juga kan. Penyembah berhala. Penyembah patung. Patung perut besar. Giginya keluar. Dikasih makan. Minta berkat. Hei, yang kasih makan harusnya Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa kita kasih makan sama dia? Harusnya dia yang kasih makan sama kita. Kita kan latar belakangnya begitu. Yesus cukup. Tidak usah yang lain. Yesus sanggup mengambil alih segala apa yang menjadi pergumulan kita. Saudara, jemaat Galatia terpengaruh loh. Saya bilang tadi mereka bertumbuh dalam iman dan bertumbuh dalam jumlah. Tetapi waktu datang guru palsu, pengajar palsu, mereka terpengaruh dengan ajaran ini. Saya selalu bilang di sini, bulan yang lalu juga saya bilang bahwa hati-hati dengan orang-orang di kota besar. Hati-hati dengan orang-orang yang ada di kota besar. Yang banyak gereja, yang banyak penginjil, yang banyak hamba Tuhan. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran palsu. Dia ada di mana-mana. Yesus pernah menegur loh. Bukan Yesus, Rasul Paulus pernah menegur jemaat Galatia. Menegur dengan keras. Galatia pasal 3. Galatia pasal 3 mulai ayat 1. Galatia pasal 3 mulai ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nih, hamba Tuhan bilang begitu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Bagaimana perasaan jemaat AMS? Kalau saya badan saya bilang, hai jemaat AMS yang bodoh, goblok, tolol. Ntar saya belum nyampe ke Cianjur, sudah telepon di Cianjur berbunyi sama Ibu Gembala. Jangan suruh Ruben datang ke sini, blacklist dia. Masa jemaat AMS yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng disebut bodoh. Tapi Paulus bilang loh, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Orang Galatia bukan bodoh secara ilmu pengetahuan. Mereka pintar. Orang mereka turunan Yahudi, orang-orang pintar. Itu gabungan dari orang apa? Orang Romawi yang bertobat. Gabungan dari mana? Orang Yunani yang hikmatnya luar biasa bertobat jadi Kristen. Tetapi Paulus berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Ejaan lain, siapakah yang sudah menyihir kamu? Ini ada sesuatu yang luar biasa loh. Sampai Paulus bilang, siapa yang mempesona kamu? Siapa yang menyihir kamu? Sehingga katanya, kamu begitu cepat berbalik. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Siapakah yang sudah mempesonamu? Siapa yang menyihir engkau? Jemaat AMS, siapa yang mempesonamu? Siapa yang menyihir engkau? Yesus Kristus? Atau Yesus-Yesus yang lain? Guru-guru yang benar atau guru-guru palsu? Mempesona bahasa Grekanya baskanao. Artinya menyihir. Memikat orang untuk menyesatkan. Nah, dia pikat orang untuk apa? Tersesat. Menipu pikiran sebenarnya. Memikat dengan bicara yang sangat bagus. Bicara ahli. Ini guru palsu luar biasa loh. Cara bicaranya. Pitch controlnya bagus. A, I, U, E, O.
sopan bicaranya, mempresentasikan pengajaran sesatnya begitu sempurna. Enggak seperti kita kan, apalagi saya kan, mulut saya robek-robek, gede gitu loh. Tapi yang mempesonain itu cara bicaranya sangat-sangat sopan, sangat menarik, sangat membuat orang terpesona. Ini luar biasa loh. Pantas orang Galatia terpengaruh. Pengajar palsunya hebat, berbicaranya luar biasa. Firmannya luar biasa, tapi firman yang disesatkan. Dan mereka berhasil memikat, menyesatkan jemaat Galatia. Berhasil loh. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kembali kita kepada Galatia 5 ayat 13. Galatia 3 ayat 5. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini adalah satu teguran dan satu ajakan. Peringatan dari Rasul Paulus agar jemaat di Galatia tidak menyalahgunakan kebebasan. Tidak menyalahgunakan kemerdekaan rohani dari Yesus Kristus untuk hidup dalam dosa. Tetapi dia menyarankan supaya kebebasan, kemerdekaan yang Yesus berikan kepada kita adalah bagaimana kita bisa melakukan hal-hal rohani, hal-hal yang baik, hal-hal yang berhubungan dengan surga. Bukan dosa. Kita dipanggil untuk merdeka. Ini penegasan loh. Bahwa jemaat AMS jadi Kristen, percaya Yesus Kristus, benar-benar dipanggil untuk merdeka. Lepas dari belenggu. Tetapi dia bilang jangan mempergunakan kesempatan. Kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Merdeka, saya lihat dalam King James ditulis dengan kata liberty, freedom, liberty. Bahasa Grekanya elotesia. Artinya apa? Bebas, merdeka. Seseorang yang dahulu budak, sekarang merdeka. Sekarang bebas. Karena ada orang yang melepaskan. Seseorang yang dulu terikat di rantai. Sekarang ikatan itu, rantai itu dilepaskan. Oleh seseorang yang mau melepaskan itu. Budak yang tertawan itu berbicara soal belenggu. Dia harus tunduk pada tuannya. Dia terikat oleh aturan. Budak zaman dulu, saya berkata hak hidupnya sudah tidak ada lagi. Sudah dicabut. Oleh siapa? Oleh tuannya. Mau dibunuh sekalipun dia tidak boleh melawan. Kenapa? Dia milik pribadi dari tuannya. Tetapi kalau ada orang yang datang membebaskan dia, menebus dia dengan sejumlah uang, dia bebas, merdeka, lepas dari tuannya, lepas dari jajahan. Dan ingat bahwa kita dulunya budak. Kita dulu hamba loh. Kita dulu jongos. Orang yang terikat, orang yang dirantai. Dirantai oleh siapa? Oleh kekuasa kegelapan. Kita dirantai oleh roh daging. Dirantai oleh dosa. Dan begitu susah untuk melepaskan. Sampai doa puasa. Kenapa doa puasa? Saya berdoa supaya saya lepas dari merokok. Saya sudah berdoa tapi gak lepas-lepas. Sudah puasa tapi gak lepas-lepas. Memang kamu gak mau lepas. Saya sudah bergumul. Saya sudah berdoa. Supaya saya tidak main judi. Saya tidak ke night club. Saya sudah bergumul untuk itu. Tapi kenapa Tuhan tidak lepaskan? Tuhan tidak akan lepaskan. Kau yang melepaskan dirimu. Memang kamu suka sendiri. Enak kok gitu. Nah, kita dulu budak. Tuhan kita itu iblis.
Perbuatan kita dosa, tetapi sekali lagi Yesus Kristus datang untuk memerdekakan kita. Dari apa? Hukum Taurat. 17 Agustus 45 merdeka, diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Indonesia bebas dari penjajahan, kesetaraan hak. Boleh jadi dokter, jadi insinyur, jadi orang menteri. Perempuan bisa jadi menteri. Perempuan bisa pukul suami sampai bawa belur. Gara-gara kemerdekaan, gara-gara kebebasan. Jemaat yang dikasih Allah, kalau ditanya sekarang kepada rakyat Indonesia, mau nggak dijajah lagi? Mau nggak Belanda datang menjajah Indonesia lagi? Dijadikan budak, nggak dikasih makan, kerja paksa. Dan kita berkata, Belanda bangsa asing datanglah ke Indonesia, jajahlah aku, jadikan aku budak. Aku sudah capek hidup dalam kemerdekaan, aku sudah capek jadi orang pintar. Datanglah engkau hai Belanda, hai Jepang, jajahlah kami. Kalau saya ambil kata-kata Paulus, dia berkata, bodoh. Bodoh. Kita sudah bebas, tetapi selalu dikatakan kebebasan Indonesia, kemerdekaan Indonesia adalah bukan bablas. Kebebasan bukan kebablasan. Kemerdekaan yang bertanggung jawab. Bukan karena sudah bebas, sudah merdeka, maka kita bebas mencuri. Bebas korupsi di Indonesia karena sudah merdeka. Emas berkilo-kilo ada di rumah. Oh, bebas dari penjajahan, bebas maling juga ternyata. Bebas tambah istri. Satu aja nggak cukup. 2 sampai 3. Mau simpan di mana? Mau dikulkasin gitu loh. Bukan bebas seperti itu, tetapi bebas yang bertanggung jawab. Dalam konteks rohani, kita sudah dimerdekakan. Sudah dibebaskan. Dari apa kita dibebaskan? Roma 8 ayat 2 sampai 3. Roma 8 ayat 2 sampai 3. Roh, maksudnya ini Roh Kudus loh, Roh Guru besar, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat. Kita sudah dibebaskan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Dari apa? Dari hukum Taurat, dari dosa. Dan saya mau berkata, di tempat ini tidak ada orang berdosa. Ini adalah kumpulan orang-orang berdosa masa lalu, tapi sekarang sudah bertobat. Tidak ada orang berdosa di tempat sini. Ini adalah kumpulan orang-orang benar. Kalau engkau merasa berdosa, terintimidasi oleh iblis, kita belum merdeka. Kita masih dijajah. Dijajah oleh apa? Oleh iblis yang mengintimidasi kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah bebas dari perbudakan, dari hukum dosa. Apalagi kita telah dibebaskan, Roma 7 ayat 6. Roma pasal 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan. Kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Nih, kita telah mati bagi hukum Taurat katanya. Yang selama ini hukum itu mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Kita bebas melayani loh. Yang fales-fales juga bisa jadi singers. Yang nafasnya aja fales bisa melayani. Gak apa-apa. Kalau di perjanjian lama gak boleh. Yang bicaranya au, bisa di depan mimbar. Sudah bebas katanya. Bebas melayani dalam keadaan baru. Menurut roh dan bukan dalam keadaan lama. Menurut huruf hukum Taurat. Sekarang kita hidup dalam hukum kasih karunia. Hukum anugerah. Beda dengan hukum Taurat yang begitu keras. Kita hidup dalam kasih karunia. Tetapi sekali lagi, kebebasan rohani yang diberikan kepada kita. Membebaskan kita dari belenggu dosa. Bebas dari rasa bersalah. Bebas dari rasa takut. Bebas dari rasa penghukuman. Kita ajak orang, ayo ke gereja. Aduh,
Saya ini orang berdosa. Saya tidak pantas ke gereja. Ayo ke gereja. Aduh, kalau saya ke gereja bisa gempa bumi. Dia menghukum dirinya sendiri. Kalau saya ke gereja, tidak pantas saya orang berdosa. Menghukum dirinya sendiri. Kita harus bebas dari rasa itu. Kan kata firman Tuhan, sudah lepas dari kuasa, dari kutuk. Kalau ada yang merasa masih berdosa, bertobat kau. Kalau ada yang masih terintimidasi oleh masa lalu, perbuatan masa lalu, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Kalau kita merasa kita masih berdosa, kita menghina korban Yesus di Golgota. Bukankah Yesus sudah mati bagi dosa kita? Bukankah Yesus sudah melepaskan kita dari hukum-hukum Taurat? Kenapa kita masih terbelenggu? Kenapa kita masih rasa bersalah? Kenapa kita masih rasa berdosa? Kenapa kita tidak merasa tidak layak melayani Tuhan? Tidak layak datang ke gereja? Tuhan sudah melepaskan kita dari itu. Waktu kita dimerdekakan, dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari kutuk hukum Taurat. Dilepas dari penghukuman kan adalah tak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman loh. Tidak ada yang akan dihukum di sini. Tidak ada yang masuk neraka di sini. Semua kita akan masuk surga. Amin. Amin. Haleluya. Tak ada lagi penghukuman. Tidak ada hukuman bagi orang percaya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kebebasan itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Alkitab berkata tadi, jangan mempergunakan kebebasan itu, kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Kita tidak lagi jadi hamba dosa. Kita tidak lagi jadi budak dosa. Tetapi kita menjadi hamba Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hanya berbuat kebaikan. Jangan sampai kita melegalkan. Kita menyetujui bahwa karena Yesus sudah membebaskan kita. Sudah memerdekakan kita. Maka kita bebas berbuat apapun juga. Jangan jadikan senjata bahwa Yesus sudah mati bagi dosa saya. Saya bisa berbuat dosa semau-maunya saya. Tidak bisa. Jangan memakai alasan. Allah adalah kasih. Karena firman Tuhan berkata Allah adalah kasih. Maka kita bisa berbuat dosa. Karena Allah mengampuni, kita akan berbuat dosa. Jangan bikin itu sebagai alasan. Jangan berkata, karena Yesus sudah mati bagi dosaku. Sekali selamat, tetap selamat. Tidak usah ke gereja. Saya sudah selamat. Tidak usah ke gereja, tinggal di rumah. Umurnya 40. Bisa golf, bisa sepak bola. Tetapi online. Online. Online bagi yang sakit. Bagi yang tua. Olahraga bisa. Gereja online. Bodoh. Kata firman Tuhan loh. Bodoh. Jangan jadikan itu alasan loh. Kerjakan keselamatanmu. Alkitab bilang, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut akan gentar. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Coba kita baca itu. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Walaupun kita sudah dibebaskan, sudah diselamatkan, tetap kerjakan keselamatan. Tetap ke gereja, tetap berbuat baik. Haleluya, haleluya. Saudara, satu kali saya tidak suka, tapi kan di medsos suka muncul kan. Ada wawancara, ada di podcast itu ada pembicaraan antara dua orang. Yang satu pendeta, saya tidak tahu benar pendeta dari gereja mana, lulusan sekolah Alkitab mana saya nggak tahu. Tapi orangnya begitu mempesona. Dia sedang berdiskusi, berwawancara dengan seseorang yang sama masih muda dari seberang.
Luar biasa. Waktu pembicaraan itu mereka, di ujung-ujungnya dia bilang begini, yang Kristen ya, yang pendeta itu. Walaupun Bapak tidak ke gereja, walaupun Bapak tidak percaya Yesus Kristus, tetapi Bapak toleransinya sangat kuat, sangat menghargai orang lain. Saya yakin Bapak masuk surga. Emang surga punya nenek moyangnya, sampai mau diobral, dibagi-bagi ke orang. Terlalu murah surga itu. Sedangkan terlalu murah sampai dibagi-bagi. Dia bilang, saya yakin Bapak akan masuk surga. Walaupun tidak ke gereja. Coba baca Alkitab dulu ya. 1 Petrus 4 ayat 18. 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Loh. Tadi cuma karena dia toleransinya tinggi, dia baik. Itu pendeta muda berkata, saya yakin Bapak akan masuk surga. Nih, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Sedangkan saya yang khotbah. Bapak Ibu jemaat yang dengar firman Tuhan, duduk di situ sampai ada ngantuk-ngantuk. Nyaris tidak masuk surga. Sedangkan yang sudah sekolah Alkitab, puasa 3 hari 3 malam. Diomel-omelin. Alkitab bilang, hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak masuk surga. Sedangkan yang puasa, hari Sabtu, hari Rabu di Cianjur, hampir-hampir tidak diselamatkan. Tuhan berkata, ini ada pintu, 2 pintu. Pintu lebar dan pintu sempit. Mau pilih yang mana? Kalau pilih pintu lebar katanya luaslah jalan untuk kebinasaan. Tapi kalau pilih pintu yang sempit, susah untuk masuk loh. Sempit banget kan pintu? Pintu sempit, susah untuk masuk. Sampai kita jalan kayak kepiting. Nunduk supaya bisa masuk. Susah loh. Tetapi katanya waktu kita sudah melewati pintu yang sesak itu, lebarlah jalan menuju ke surga. Jangan jual murah surga. Surga mahal. Dan surga hanya untuk yang sudah bertobat. Percaya Yesus Kristus. Sedangkan orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan. Itu teguran bagi saya sebagai hamba Tuhan. Teguran bagi jemaat. Sedangkan kita yang sudah setia, doa puasa, korban untuk pekerjaan Tuhan, korban untuk pelayanan, hampir tidak masuk surga, hampir tidak selamat. Apalagi yang tidak percaya Yesus Kristus, yang tukang bohong, yang mencuri, yang menipu. Saya pastikan tidak akan masuk surga, kecuali kalau dia bertobat. Percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dia bilang kan, karena kamu baik, kamu toleransinya tinggi, kamu akan masuk surga. Ingat, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena kita baik. Kalau diselamatkan karena kita baik, di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih baik dari saya. Dia lebih berhak masuk surga. Dia lebih berhak diselamatkan dari saya. Kenapa? Dia jauh lebih baik dari saya. Perbuatannya baik. Tetapi perbuatan baik tanpa Yesus Kristus tetap tidak akan selamat. Kita sekali-sekali kan ada salahnya. Jatuh. Tetapi Tuhan berkata, apabila seseorang di antara kamu berbuat dosa. Ingat, ada seorang perantara. Yaitu Yesus Kristus. Berdoa minta ampun. Karena dia sudah membebaskan kita dari hukuman. Kesimpulan pagi ini. The power of freedom. Kuasa dari kemerdekaan. Kuasa dari kebebasan. Bukan kebablasan. Tapi kuasa dari kemerdekaan, kebebasan yang Yesus berikan kepada kita. Bebas berbuat baik. Bebas melakukan firman Tuhan. Tanpa intimidasi dari siapapun juga, termasuk dari setan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdiri. Kita nyanyikan bersama-sama lagunya almarhum Bapak Gembala kita, pemusik. Aku berjalan tanpa beban. Haleluya, puji Tuhan. Aku berjalan tanpa beban. Semua sudah diselesaikan. Kan orang yang sudah bebas kan begitu. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Tak ada lagi penghukuman. Lebih cepat dong. Aku berjalan tanpa beban. Amin, amin, amin. Oh, semua sudah diselesaikan. Haleluya. Oleh darahnya ku ditebus dari dosa. Tak ada lagi penghukuman. Bukan oleh kebenaranku. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oh, aku dapat berdiri tegak. Haleluya, puji Tuhan. Tapi hanya oleh anugerahnya yang besar. Aku berjalan tanpa beban. Aku dikasihi, amin. Aku dikasihi. Aku dilindungi. Aku dilindungi. Oh, aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Aku dikasihi. Aku dilindungi. Amin, puji Tuhan. Aku dipelihara oleh kuasa-Nya. Dengan hormat nanti Ibu Elizabeth maju ke depan untuk berdoa. Oh, mengapa Dia baik padaku. Amin, puji Tuhan. Hanya satu hal yang dapat ku ceritakan. Aku berjalan tanpa beban. Amin, Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Bapa kami dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa firman-Mu yang sudah Tuhan diberitakan ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh berjalan tanpa beban. Kami tahu Bapa, Engkau yang sudah memberi kami kemerdekaan itu Tuhan. Dan kami sudah ditebus oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak pakai kemerdekaan Tuhan sudah berikan itu dengan sia-sia ya Tuhan. Tapi kami boleh kerjakan keselamatan kami dengan bertanggung jawab ya Tuhan. Supaya Engkau disenangkan, supaya Engkau disukakan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dari dosa-dosa kami ya Tuhan. Keselamatan yang sudah berikan, anugerah besar buat kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami nikmati dalam hidup kami ya Tuhan. Kami melakukan firman supaya Tuhan disenangkan dan sukakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Pendeta Ruben sudah memberitakan firman ya Tuhan. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan disenangkan dan sukakan ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat Ibu Gembala kami ya Tuhan. Dimanapun Ibu Gembala kami berada. Berikan dia kesehatan Tuhan. Berikan dia selalu suka, kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan selalu memberkati Ibu Gembala kami dimanapun dia berada ya Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik. Terima kasih Bapa. Seluruh doa sembahyang ini kami minta dan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Kita akan meletakkan korban persembahan
sambil persembahan dijalankan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, Bapa yang kami puji dan puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk setiap kekuatan, pertolongan-Mu Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, kasih setia-Mu bagi kami. Sebentar Tuhan, kami akan meletakkan korban persembahan. Seberapapun Tuhan, besar kecilnya Tuhan, biarlah itu Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi berkat Tuhan, mari hitunglah. Hidupmu bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kita persiapkan masing-masing untuk minggu depan. Biarlah Tuhan kasih kesehatan, kekuatan buat kita untuk kita mengikutinya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Nanti doa berkat dan doa penutup baru. Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya, ya Tuhan ku percaya. Saya undang Bapak Ruben. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin. Haleluya, puji Tuhan. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari kita bersatu dalam doa. Semua
Berkatilah anak-anak Tuhan yang hadir di ibadah ini Tuhan. Baik dia ada di rumah Tuhan di tempat ini, maupun di rumah masing-masing lewat Zoom. Sudah diberkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bersatu hati kami hamba-hamba Tuhan bersama dengan umat-umat Tuhan, membawa Ibu Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Kami minta kemurahan Tuhan. Biar tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang berlobang paku menjamah tubuh jasmani Ibu Gembala kami. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, dia adalah milik Engkau. Oleh sebab itu kami minta kemurahan Tuhan. Dipulihkan segala sakit yang ada dalam tubuhnya. Biar tubuhnya bisa dipergunakan untuk melayani Engkau, melayani umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Tolong Ibu Gembala kami Tuhan, dia bisa sehat kembali. Kesehatan yang sempurna Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, memberikan hikmat akal budi, menjadi pemimpin untuk Sekolah Alkitab Cianjur, Yayasan Kabar Baik, TK, SD, SMP, Sekolah Alkitab dan Sekolah Tinggi Teologia, GPD Cianjur, AMS Jakarta. Tuhan tolong Ibu Gembala kami, mampukan dengan kemampuan yang daripada Tuhan. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Diberkatilah anak-anak mantu cucu-cucu. Dalam pelayanan Tuhan pakai mereka semua untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk Bapak Wakil Gembala, pelayan-pelayan PDAMS. Diberkati Tuhan. Pelayanan mereka, jeripaya mereka dalam membantu pelayanan di PDAMS. Tuhan balaskan itu berlipat-lipat kali ganda. Kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang tidak hadir. Kalau mereka sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib. Biar tangan-Mu menjamah, memulihkan mereka. Kami rindu di hari-hari mendatang. Mereka akan bersama-sama dengan kami, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Usaha mata pencarian umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan menjadi pengusaha, menjadi pegawai, menjadi pedagang, karyawan, guru, anggota TNI Polri, para medis, dokter, perawat, semua dipakai oleh Tuhan di pekerjaannya, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan dimuliakan. Kami mau berdoa untuk rencana family camp nanti. Tuhan tolong campur tangan, sehat-sehatkanlah semua umat-umat Tuhan. Tuhan pakai panitia, mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, sehingga family camp ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau kekal selamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua bilang amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan.